Selamat malam, saya Jessica Syanturi dengan NIM 212406004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan jaringan komputer di 4 laboratorium teknik informatika. Jadi, di sini saya akan merancang. Di dalam 4 laboratorium ini masing-masing akan memiliki sebanyak 6 perangkat komputer, yang masing-masing perangkat komputer ini akan terhubung pada satu server pusat. Bagaimana cara merancangnya? Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Cisco, kemudian kita letakkan semua perangkat yang kita butuhkan. Misalnya yang pertama yaitu server utama. Letak server utama itu pada end devices. Kemudian kita letakkan di bagian ujung sini. Selanjutnya, kita memerlukan switch untuk menghubungkan satu laboratorium ke server pusat. Letak switch sendiri ada di home. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, satu switch ini tadi akan menghubungkan sebanyak 6 perangkat komputer. Untuk letaknya sendiri di bagian sini. Lalu kita buat di sini. Tadi ada 6. Langsung aja kita tarik-tarik ke sini. Nah, untuk menghubungkan si perangkat komputer ini dengan switch, kita memerlukan kabel connection. Di sini kabel connection yang saya gunakan adalah tipe kabel straight. Kita taruh di PC-nya, kemudian pas Ethernet, kita hubungkan ke switch. Nah, di sini kita pilih yang dari paling atas. Kemudian begitu juga dengan yang lain. Kita lakukan hal yang sama. Nanti otomatis urutannya itu adalah berurut. Ini saya mau buat bentuknya itu kayak huruf K. Kemudian untuk laboratorium kedua, sini kita buat lagi switch-nya. Lalu kita kasih perangkat komputernya, yaitu tadi ada 6. Untuk desainnya sama aja di bagian laboratorium 1 dan laboratorium 2, 3, 4. Ini kabel connection-nya kita buat tipe kabel straight. Urutannya juga sama seperti switch yang pertama tadi. Kita hubungkan. Jadi untuk menghubungkan ini harus satu-satu. Nah, untuk bentuknya kita samain aja. Biar ini kita kecilin dulu biar nampak ya. Biar kita ke switch yang ketiga. Kita letakin di sini aja. Kemudian kita kasih komputernya. Itu ada tadi 6. Ini langsung aja ya kita kasih switch yang terakhir. Kasih 6 komputer. Ini coba kita geser dulu ya biar enggak ini.
Ini dia teman-teman hasil rancangan yang sudah saya buat. Jadi di sini satu switch itu ada 6 perangkat komputer. Untuk desainnya sendiri seperti huruf K. Kemudian untuk menghubungkan semua switch ini ke jaringan server pusat, saya di sini menggunakan kabel cross, yaitu yang ini. Kemudian yang ini kita hubungkan ke sini. Lanjut dengan ke sini juga. Nah, ini dia teman-teman hasil rancangannya. Jadi semua PC ini akan menghubungkan jaringan dari server pusat, yaitu yang disambungkan melalui laboratorium yang menggunakan switch. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Pertama sekali kita buat dulu IP address-nya. Yang pertama itu bagian server. Sini kita ke desktop, kemudian kita bagi ke IP configuration. Di sini untuk IP-nya sendiri adalah 192.168. Kemudian di sini saya NIM 2124. Jadi di sini saya 214. Kemudian kita close. Selanjutnya di sini untuk PC-nya sendiri kita gunakan IP yang lain, misalnya di sini kita ke desktop lagi, kemudian ke IP configuration. Untuk itu kita coba copy dari yang tadi aja. Misalnya ini kita ke IP, kemudian ini kita ganti jadi 5 misalnya. Kita close. Kita ke IP yang PC yang kedua, misalnya di sini. Langsung copy aja. Tadi 5, setelah itu 6. Kemudian kita ke yang 3. Begitu seterusnya. Tapi kita ganti-ganti di bagian belakangnya. Tadi 7. Begitu seterusnya ya teman-teman. Bagian IP akhirnya kita ganti ini 8. Close. Yang ini jadi 10. Bagian mengisi IP-nya ini memang harus satu-satu, jadi kita harus ingat tadi kita terakhir menggunakan IP yang keberapa. Menjadi 14. Ini 15. Berarti yang ini 16. Kalau yang ini 17. Berarti yang ini kita kasih IP 19. Ini 20. Kemudian yang ini 21. Selanjutnya yang ini adalah 22. Nah, itu dia untuk menamai IP address-nya. Kemudian di sini kita akan memastikan apakah server ini berhasil terhubung dengan semua perangkat komputer ini. Caranya yaitu kita dengan menggunakan bagian
bentuk email ini. Kemudian kita hubungkan misalnya ke PC yang ini. Kita lihat apakah successful atau failed. Nah, bisa kita lihat di bagian sini kita melihat ada tandanya successful, berarti server ini berhasil terhubung dengan PC yang bagian ini. Kemudian kita coba dulu di bagian PC yang lain, misalnya dari server utama ke PC yang ini. Nah, ini juga successful. Kita coba dua lagi misalnya di sini. Successful juga yang terakhir. Ke yang ini. Nah, ini juga successful. Semua ini sudah successful, tergantung berapa IP yang kita buat, jadi IP-nya itu harus beda-beda. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat malam.